الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa bi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid Rabbani Sumatera Selatan, Palembang, serta para muhibbin dan orang-orang pencari Tuhan yang dirahmati Allah, bahwa hakikat Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk menyembah, mengabdi, dan mengenal akan dirinya. Tentunya penyembahan dan pengabdian kita kepada Allah itu benar-benar penyembahan dan pengabdian yang mengenal Allah secara sempurna zahir dan batin. Sehingga pengenalan kita kepada Allah bukanlah pengenalan yang penuh dengan imajinasi, renungan dan akal pikir, tapi benar-benar pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Jikalau kita tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, maka ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat dalam kehidupan di alam dunia ini sampai habisnya usia umur kita akan menjadi amal ibadah dan ketaatan yang hampa, yang tidak ada ruh dan jiwanya. Inilah yang Allah utarakan kepada diri kita ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka dalam melakukan suatu amal yang ibadah dan ketaatan yang terbaik di dalam hidupnya, padahal mereka sudah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal aku dengan pengenalan yang sempurna. La tasihul ibadah illa bima'rifatil maqsud. Tidak sempurna ibadah yang kita kerjakan. Tidak dikatakan kita ini melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah jikalau kita belum mengenal yang kita ibadati. Bahkan makna yang sebenar-benarnya, batal ibadah yang kita perbuat kalau kita tidak mengenal Allah. Ini pula yang diutarakan oleh baginda Rasul di dalam sebuah hadisnya, kamin qaimin hazu min sholati at-tabu wan nasab. Berapa banyak nanti umatku yang mendirikan ibadah sunnah, baik ibadah yang wajibnya maupun ibadah yang sunnahnya, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dia kerjakan, melainkan hanya rasa capek, rasa lelah, panik, dan capek saja Bapak Ibu. Karena ibadah mereka tidak ada ruhnya, ibadah mereka tidak ada jiwanya. Padahal ruh dan jiwa ibadah yang kita kerjakan itu adalah ma'rifatullah. Maka bagaimanapun kita wajib mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna supaya ibadah kita itu benar-benar ibadah yang sah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua orang, kata Rasulullah, di antara umatku, dia sama-sama mendirikan ibadah salat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara itidal sujud dan duduknya tidak berbeda. Akan tetapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Apa maknanya di balik yang disampaikan oleh baginda Rasul? Cara berdirinya sama, rukuknya sama, itidal sujud dan duduknya tidak berbeda.
namun kualitas solat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi. Itu maknanya ada solatnya, ya, yang satu solatnya itu bermakrifat kepada Allah, ada ruhnya dan ada jiwanya. Dan yang satu lagi solatnya tidak mengenal Allah, tidak ada ruh dan jiwanya. Maka solat yang tidak ada ruhnya, solat yang tidak ada jiwanya, solat yang tidak mengenal Allah, maka itu yang dikatakan namanya solat batang tubuh. Ya, jadi ibadah yang dia lakukan hanya sebatas ibadah ritual saja, yang tidak ada ruh dan jiwanya. Akan tetapi ibadah yang ada ruhnya, ibadah yang hidup, ibadah yang ada jiwanya itu adalah yang telah mengenal Allah. Karena ibadah yang kita lakukan itu benar-benar ibadah yang ingat kepada Tuhan. Ini yang Allah katakan kepada kita. Wa aqimis sholatah li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Bagaimana cara kita mengingat Allah kalau kita belum mengenal akan dirinya? Ini yang selalu Ustaz utarakan kepada jamaah kita ini. Ustaz punya anak namanya Rashid. Walaupun nama anak Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi bisakah Bapak Ibu mengingat anak Ustaz yang bernama Rashid itu? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Ya. Tidak bisa. Yang kedua, kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya menantu dan cucu. Walaupun ayah, ibu, anak menantu kita jauh dari kita tempat kita duduk sekarang ini. Bisakah Bapak Ibu mengingat anak, cucu, menantu, ayah, bunda kita itu? Bisa. Apa sebabnya? Karena kita mengenal. Karena kita sudah berliqah, kita sudah bermusyahadah menyaksikan dirinya, dan bahkan kita telah bermuwajahah dan bertatap wajah dengan dirinya. Begitulah sebenarnya, ya, ingat kepada Allah itu. Ingat kepada Allah itu syaratnya kita mesti mengenalnya. Kalau kita sudah mengenal, hakikat pengenalan itulah yang disebut namanya dengan liqa, berjumpa dan bersua. Hakikat liqa, berjumpa dan bersua itu adalah musyahadah, menyaksikan akan dirinya. Hakikat musyahadah itulah yang disebut namanya bermuwajahah, bertatap wajah dengan dirinya. Nah, kalau kita sudah bertatap wajah, sudah menyaksikannya, sudah berjumpa dan bersua dengan dirinya, sudah mengenal akan dirinya, maka disitulah kita bisa mengingat akan dirinya. Bahwa dialah yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam, akan tetapi kesempurnaan wujud nyatanya pada sekalian alam sempurnalah pada diri kita ini. Maka inilah yang wajib kita mesti pahami dan kita mesti pelajari supaya ibadah dan ketaatan kita itu betul-betul ibadah yang sah dan ibadah yang diterima. Sebab dikatakan la sholata illa bi ma'rifatin ma'bud. Ya, tidak sempurna solat yang dikerjakan, bahkan tidak dikatakan kita solat kalau kita belum mengenal akan Allah itu. Sekarang bagaimana jalan mengenal Allah? Bagaimana kita bisa berjumpa dengan dirinya? Nah, maka berjumpa dengan Allah, bertatap wajah dengan Allah amat sangat mudah Bapak Ibu. Mengenal Allah itu mudah. Yang payah itu Bapak Ibu mengenal akan diri itu yang payah. Nah, kenapa mengenal Allah itu mudah dan mengenal diri yang payah? Sebab dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Karena Allah itulah yang menjadi akan rahasia diri kita ini. Kalau Allah yang menjadi akan rahasia diri Bapak Ibu, maka wajib kita ini mengenal diri kita ini siapa kita sebenarnya. Maka orang-orang kasab, orang-orang arif billah selalu menghantarkan pemahaman itu kepada umat ini dengan cara berkias dan berpaham. Apa kata mereka? Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud nyata pada dirimu, kata Allah. Inilah pesan Nabi kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa ingin berjumpa dan bersua dengan Allah, lalu dicarinya Allah itu keluar daripada dirinya,
Pergi dia ke hutan-hutan, pergi dia ke gunung-gunung, masuk gua, keluar gua. Lalu ingin mencari Tuhan. Fakat dolalan baida. Maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Maka untuk mencari dan menemuinya, cari, pandang dan tililah ke dalam diri. Ini yang selalu Ustaz utarakan kepada jemaah. 30 tahun Ustaz mencari, ingin menemui Tuhan. Kalau memang Tuhan itu wujud dan nyata serta terang, maka Ustaz carilah Tuhan itu kemana-mana, ke dalam hutan, ke dalam gua, dengan memakai sebuah senter, cari. Tak bersobok Bapak Ibu, tak berjumpa. Tapi ketika senter itu Ustaz arahkan ke diri Ustaz, barulah Ustaz kaget Tuhan itu tidak lain nyata pada diri. Suatu ilustrasi Bapak Ibu untuk menghangat-hangatkan pemikiran kita ini, supaya kita bisa mengambil paham, bisa kita meresapinya di dalam diri, bahwa Allah itu amat sangat dekat pada diri kita ini. Ada seekor ikan Bapak Ibu. Ketika ikan ini sudah berhari-hari, berbulan-bulan di dalam air, ya, sebenarnya ikan ini ingin mencari air. Namun air yang dia cari, air yang dia temui tidak kunjung berjumpa dan bersua Bapak Ibu. Padahal dia ada dalam air. Namun ketika sudah 7 hari, 7 malam dan sudah berhari-hari bahkan di dalam air itu, dia ingin mencari air, lalu air yang dia cari tidak dia temui. Pada saat itu Bapak Ibu, ikan ini berpapasan dengan temannya, sahabatnya yang bernama Tunggul Kayu yang ada dalam air itu. Lalu temannya ini bertanya kepada saudaranya ikan, "Wahai saudaraku ikan, aku sudah berhari-hari memperhatikan dirimu. Dari bahasa tubuhmu, aku bisa membaca bahwa engkau ingin mencari sesuatu. Apa benar itu wahai sahabatku ikan?" Kata Tunggul Kayu. "Benar wahai sahabatku Tunggul Kayu, sebenarnya aku ingin mencari air. Tapi air yang aku cari sampai saat dan detik ini tidak berjumpa sama aku." Karena Tunggul Kayu ini paham dan sadar dia bahwa air itu tidak di mana-mana, ikan itu ada dalam air. Lalu apa kata sahabatnya Tunggul Kayu tadi? "Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, tak perlu kamu hilir mudik." Bahasa ustaznya keingin mondar mandir. Cukuplah kamu ikrok ke dalam diri, cukup kamu bertafakur ke dalam diri, cukup kamu beruzlah ke dalam diri, masuki gua Kahfi, masuki gua Hira itu, renung, tilik dan senter ke dalam dirimu. Kalau kamu mau menilik dan menyenter serta ikrok ke dalam dirimu, insya Allah pasti air yang kamu cari selama ini pasti kamu akan menemuinya. Terima kasih wahai sahabatku Tunggul Kayu, kata ikan tadi. Mulai saat dan detik ini saya tidak akan kemana-mana, saya tidak akan mondar mandir, saya akan ikrok, saya akan berwukuf ke dalam diri. Setelah ikan itu berwukuf ke dalam diri, menyenter ke dalam diri, maka disitulah ikan itu kaget Bapak Ibu, rupanya air yang dia cari selama ini tidaklah di mana-mana, karena dia selama ini telah berada dalam air. Sebab apa? Ikan itu kalau tidak hidup di air, lalu hidupnya di mana? Kalau tidak hidup di air. Sama artinya, kita mencari yang hidup pada diri, padahal kita setiap saatnya bernapas. Begitulah sebenarnya. Untuk mencari dan menemui Allah itu amatlah sangat mudah dan dekat. Cukup menilik dan menyenter ke dalam diri kita ini. Wajib kita menilik dan memahami siapa diri kita yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Maka pagi menjelang siang ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami dan menilik siapa diri kita supaya kita bisa berjumpa, bisa kita berliku dan bermusyahadah dengan Allah, sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar ibadah yang bermakrifat kepadanya. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini.
Wa ma khalaqtu. Kita coba terjemah Bapak Ibu. Dan tidaklah aku ciptakan, ya, jinna wal insa, bangsa jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi hakikat penciptaan jin dan manusia itu Bapak Ibu adalah benar-benar beribadah, mengabdi kepada Tuhannya. Itulah hakikat Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, menyembah dan mengabdi kepadanya. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, kalaulah jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk beribadah, lalu apa hakikat ibadah? Apa hakikat penyembahan itu? Hakikat ibadah, hakikat penyembahan itu adalah ma'rifatullah. Jadi hakikat ibadah dan pengabdian kita itu adalah mengenal Allah Bapak Ibu. Lalu apa hakikat mengenal Allah? Apa hakikat ma'rifatullah? Hakikat ma'rifatullah itu adalah liqa, berjumpa atau bersua. Kalaulah hakikat ma'rifat itu mesti berjumpa dan bersua, hakikat liqa apa pula? Hakikat liqa berjumpa dan bersua itu ini yang disebut namanya dengan musyahadah. Benar-benar menyaksikan. Jadi hakikat liqa itu adalah musyahadah, menyaksikan. Lalu apa pula hakikat musyahadah? Hakikat musyahadah itu, menyaksikan itu adalah bermuwajjahah. Muwajjahah itu bertatap wajah. Nah, tujuannya, ya, bertatap wajah itu supaya ibadah yang kita kerjakan ini seperti ibadah sholat, benar-benar ibadah yang benar ingat kepada dirinya. Makanya Allah katakan di dalam surat yang lain, wa aqimis sholata li zikri. Dirikalah sholat itu untuk mengingat akan diriku, kata Allah. Ya. Jadi syarat ingat itu adalah bertatap wajah. Syarat bertatap wajah itu mesti menyaksikan lebih dahulu. Syarat menyaksikan itu mesti berjumpa lebih dahulu. Syarat berjumpa mesti mengenal akan dirinya. Kalau kita sudah mengenal akan dirinya, maka ibadah dan pengabdian kita itu, itulah ibadah dan pengabdian yang benar-benar ingat akan dirinya. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita belum bermakrifat, kita belum berjumpa, kita belum bermusyahadah dan bermuwajahah, maka ibadah yang kita lakukan ini akan terjadilah namanya ibadah yang lalai. Inilah yang dikatakan Allah, fawailul lil musallin. Nerakawilah bagi orang yang sholat. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal, dia tidak mengingat akan Tuhannya yang dia ibadati. Padahal Allah itu amatlah nyata, terang dan jelas Bapak Ibu. Bukankah Allah mengutarakan wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah telah menjelaskan dirinya kepada kita ini, dialah yang awal, dia pula yang akhir, dia pula yang zahir dan yang batin. Kalau Allah menjelaskan dirinya dia adalah yang awal, lalu apa maksudnya Allah itu awal? Nah, maksudnya Allah itu awal adalah awalnya tidak ada ujungnya. Awalnya tidak ada permulaannya.
Kenapa awalnya tidak ada ujungnya, awalnya tidak ada permulaannya? Karena dialah yang awal sebelum adanya kehidupan ini. Sebelum adanya segala yang ada, dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada ini. Bahkan segala yang ada, itu ada karena dirinya. Disitulah dia menjelaskan, awalnya dia itu adalah qadim, dengan sendirinya itu. Dia ada bukan diadakan, tapi ada dengan sendirinya. Kapan Allah itu ada dengan sendirinya? Sejak dahulunya, sekarang maupun yang akan datang, dia ada dengan sendirinya. Jadi adanya bukan diadakan. Kalau dia ada bukan karena diadakan, maka dialah yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya segala kehidupan ini. Itu yang pertama, wal awalu. Yang kedua, wal akhiru. Dia akhir. Akhir itu maksudnya tidak ada kesudahannya, tidak ada pangkalnya. Ya. Kenapa akhirnya tidak ada kesudahannya dan tidak ada pangkalnya? Karena dia cuma satu-satunya. Kalau dia cuma satu-satunya, maka dialah yang dikatakan awal dan dia pula lah yang dikatakan namanya yang akhir. Yang ketiga, wazohir, dialah yang zohir. Zohir itu maknanya nyata. Lalu bagaimana nyatanya Allah itu? Nyatanya Allah itu Bapak Ibu nyata pada sekalian alam dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Bahwa segala bentuk yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenarnya kezohiran nyatanya akan memandang akan wujud dirinya. Allah itu Ustaz kan laisa kamislihi. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang benar itu Bapak Ibu. Dia tidak berbentuk, dia tidak berupa, dia tidak sama dengan yang lain. Tidak salah ayat itu. Namun karena dia yang ada, dia yang wujud, dia semata-mata yang tunggal, nggak ada diri yang lain. Maka segala bentuk dan rupa, segala bentuk wujud yang lain, apapun namanya, apapun sebutannya, itulah sebenarnya kenyataan bentuk rupa nyatanya akan dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Allah yang ada, Allah yang tunggal, hanya dia semata-mata yang ada dengan sendirinya, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan diserupa-serupakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau ada selain daripada Allah, berarti sudah ada dua wujud tuh. Kalau sudah ada dua wujud, sudah ada dua Tuhan di situ. Padahal dia cuma yang ada satu-satunya. Jadi kalau dia yang ada satu-satunya, maka segala yang zahir, segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah kezohiran nyatanya akan wujud dirinya. Ini yang Ustaz katakan. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu tidak pernah ada. Yang terakhir Bapak Ibu, Allah itu batin. Batinnya Allah itu tidak tersembunyi. Kenapa Allah itu batin, dia tidak tersembunyi? Karena dia telah zohir, telah nyata pada segala yang wujud ini. Bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, itulah sebenarnya wujud kenyataan nyatanya diri yang batin itu yang sesungguhnya. Maka jangan dikatakan Allah itu gaib juga lagi. Jangan disebut juga Allah itu batin. Karena dia telah wujud, dia telah nyata, dia telah zohir. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib dan batin, maka itu apa namanya tuh Pak Saroni? Mana Pak Saroni? Tuh, apa namanya Bapak tuh? Itu yang butuh sange tuh Bapak Ibu. Ya, benar-benar butuh tuh. Ya, kopialah batonggoan dia tewa, bajulah bakanaan. Dicari jo kopia tuh yang butuh sange itu dah. Benar-benar buta itu yang sebenarnya. Makanya supaya kita tidak tertipu
Maka wajib kita mengenal akan diri Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu benar-benar ada ruh dan ada jiwanya. Maka kita wajib bertatap wajah dengan dirinya. Tapi ingat, siapa yang sudah bertatap wajah dengan dirinya dipastikan mati. Apabila bertemu dua wujud, mesti mati salah satu. Bertemu dua wujud, mesti mengalah salah satu. Jadi hakikat bermuajahah itu adalah fana. Hapus. Hakikat bermuajahah itu adalah hapus. Tiada sirnah dan lenyap. Hakikat fana itu adalah baqa. Itu yang berkekalan. Inilah yang dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, dia telah bermakrifat, dia telah berjumpa, dia telah menyaksikan, dia telah bertatap wajah. Maka ketika dia bertatap wajah, pada saat itu dirinya benar-benar mati. Dirinya benar-benar hancur, dirinya benar-benar hapus, dan dirinya benar-benar lenyap dan sirna, Bapak Ibu. Kalau diri kita ini telah hapus, diri kita ini telah lenyap dan sirna, maka siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Karena di Bapak Ibu tak ada lagi. Karena diri kita ini telah hapus, siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Itulah yang muncul sebuah pertanyaannya. Maka jawabannya al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah itu hakikatnya adalah satu. Tidak ada siapa-siapa. Makanya apa kata Allah? Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad yang mengatakan engkau yang berdiri di dalam solat, engkau yang ruku, engkau yang sujud, engkau yang duduk. Ana rabbaka usolli, akulah Rabbmu yang solat itu. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi enggak ada siapa-siapa lagi Bapak Ibu. Dialah yang menyembah, dia pula lah yang disembah. Hakikatnya dialah yang menyaksikan akan dirinya sendiri dengan wujud dirinya sendiri. Bukan dengan wujud yang lain, wujud dirinya sendiri itu. Makanya makna wa aqimis sholali zikri itu sebenarnya dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku li zikri. Zikri itu nama dirinya. Kalaulah zikri itu nama dirinya, maka namanya tidak akan pernah berpisah dengan dirinya. Zikri itu aku, kata Allah. Kalaulah zikri itu adalah aku, yaitu Allah, maka dijelaskan dalam penyampaian kajinya al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa dia, satu dia. Tidak pernah berpisah cerai nama dengan dirinya. Disebut spidol, ini orangnya, ini wujudnya. Disebut mik, ini orangnya, ini wujudnya. Disebut namanya papan tulis, ini wujudnya, ini orangnya. Berarti ada nama, ada orangnya. Ya. Sekarang disebut Allah yang mau orangnya. Hah? Disebut Allah yang mau orangnya, Bebo. Mana orangnya, Pak? Kiha, niha. Kalau takut Bapak Ibu bilang orang kiha, niha. Jelas tuh. Apakah ketika itu Bapak Ibu mengaku Allah? Apakah ketika itu Bapak Ibu jadi Allah? Tidak.
Kalau bapak ibu tidak ngaku Allah, bapak ibu tidak jadi Allah, lalu apa makna keha, niha? Tadi, kalau tidak mengaku, kalau tidak jadi Allah. Nah, lihat, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, bukan kita ingin ngaku-ngaku Allah, bukan kita ingin merampok hak Allah, apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun mungkin. Tapi ilmu makrifat dan ilmu tauhid itu memahaminya setelah kita kenal akan dirinya, hanya dia yang wujud dan yang nyata. Wujud dan nyatanya sempurna pada diri ini. Itu maknanya kalimat itu hanya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan saja kepada kawan, kepada sahabat, kepada umat. Allah sajalah yang wujud dan yang ada semata-mata. Kita nggak pernah ada sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Kita inilah yang dikatakan wujud yang la haula wa la quwata illa billah itu. Makanya kalau kita tahu bahwa diri kita ini adalah wujud yang la haula wa la quwata illa billah, maka wajib kita ini mana yang la haula wa la quwata pada diri, mana pula yang ilah billah pada diri kita ini. Nah, ini wajib kita pahami. Nah, kita lihat ya. La haula wa la quwata. Tidak ada daya dan upaya illa billah, kecuali hanya Allah. Mana yang la haula, mana yang illa billah. Ini yang Ustaz katakan tadi. Untuk memahami makna la haula wa la quwata illa billah itu, wajib kita mengenal diri kita ini supaya kita bisa kenal Allah yang dikatakan billah itu pada diri ini. Nah, kita lihat, kita kaji diri kita nih Bapak Ibu, ya. Yang insan ini, ini lah habis tuh papa nulis nih Bapak Ibu, kaji belum sampai nanti nih. Nah, insan, nah, lihat. Insan, manusia, diri kita ini terdiri daripada dua anasir, dua unsur. Nah, yang pertama ada unsur anasir yang zohir, dan ada pula namanya anasir yang batin atau unsur yang batin. Nah, ini kita wajib pahami dulu supaya kita paham ila bila itu. Nah, yang zohir ini yang disebut namanya tubuh jasmani. Sedangkan yang batin disebut namanya ruhani. Ada yang zohir, ada yang batin. Yang zohir ini ya terdiri daripada 4 anasir. Mana yang 4 anasir itu pada diri kita ini? Yang pertama adalah api, kedua angin, ketiga air, dan yang keempat itu adalah tanah. Jadi anasir yang zohir terdiri daripada unsur api, angin, air, dan tanah. Kalaulah anasir api, angin, dan air serta tanah itu betul-betul adalah anasir yang zohir, nyata pada tubuh, sekarang kita lihat api itu pada diri kita ini kemana nyatanya? Angin kemana pula nyatanya pada diri? Air dan tanah kemana pula nyatanya pada diri? Nah, kita lihat satu-satu. Api ini pada diri Bapak Ibu nyata dia pada darah. Angin pada urat. Air nyata pada tulang. Sedangkan tanah nyata pada daging. Maka tanah, air, angin, dan api yang menjadi daging, tulang, urat, dan darah, inilah yang disebut namanya a'yan khorjiyah namanya. Ya, a'yan khorjiyah itu tubuh yang kasar bernama Adam. Nah, jadi yang kasar, yang zohir, ini disebut namanya dengan Adam.
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.